Halo guys, kembali lagi di channel Investor Logis. Kali ini kita akan belajar cara cepat dan ringkas untuk membaca laporan keuangan. Tapi sebelumnya saya mau sampaikan eh, channel saya ini dan saya sendiri adalah seorang investor, eh, value investor. Jadi saya bukan trader ataupun ya investasi berdasarkan teknikal, grafik. Harga saham proyeksi harga sahamnya itu berdasarkan grafik garis-garis harga sahamnya di titik ini ke titik itu nanti harganya berapa, enggak, saya berdasarkan analisa data keuangan dari perusahaan. Itu aja sih, sesimpel itu. Nah, sekarang kita langsung saja buka Google kita. Kalau kita nggak punya laptop ya pakai handphone juga bisa. Saya selalu memulai analisa saya dengan aplikasi Stockbit supaya mudah untuk eh, melakukan screener. Nah, jadi kalau teman-teman belum punya aplikasinya ya daftar dulu pakai Gmail aja kok, gratis, gak bayar. Nah, sekarang saya mau coba tentukan saham Bank BCA. Nah, di sini kan kalau kita pakai aplikasi Stockbit ini, kita bisa lihat riwayat harganya dari grafik harga sahamnya ini kayak 5 tahun. Selama 5 tahun dia tumbuh berapa? Tumbuh 98% misalnya kan. Tunggu saya besarkan dulu ya. Nah, selama 5 tahun harga saham Bank BCA tumbuh 98%. Selama 3 tahun tumbuh 51%. Selama 1 tahun terakhir tumbuh 25%. Bayangkan dalam 1 tahun uang Anda bertumbuh 25% kalau investasi di saham BBCA. Itu jauh melampaui dari deposito bank yang paling hanya 6-7% kan. Investasi emas juga pasti jauh ketinggalan sama investasi saham BBCA. Belum lagi ditambah dividennya kan, bisa sampai 30%-an ini. Jadi eh, kenapa bisa sampai wonderful company ini BBCA ini? Ya memang karena kualitas laba perusahaannya bertumbuh, untung perusahaannya bertumbuh. Nah, ini bisa kita lihat order booknya, berapa orang yang beli, ngantre, berapa orang yang jual. Kita lihat finansialnya, finansial perusahaannya. Kenapa sampai sebegitu bagus sampai BCA ini? Income statement ini artinya laporan keuangannya. Nah, annual ini sama quarterly ini, kalau kita mencet ini per kuartal artinya. Kalau annual per tahun. Nah, kita tekan aja yang per tahun biar lebih jelas. Nah, simpelnya kalau saya mau screening saham secara cepat, ya langsung aja saya lihat ke laba bersihnya, laba komprehensifnya. Nah, lihat ini dari tahun 2017 ya, jumlah laba komprehensifnya 24, naik ke 26 triliun ini ya artinya. 26 triliun, 31 triliun, 31 di 2020 pada saat Covid di mana bank-bank banyak yang labanya hancur, BBCA bisa bertahan bahkan hanya turun sedikit saja, turun sekitar 100 miliar. Nah, di 2021 dia mulai bangkit 31,8 triliun labanya. Nah, 2022 naik drastis ke 37 triliun. Jadi kualitas saham BBCA ini ya memang patut untuk dihargai secara wonderful karena kualitas laba perusahaannya pun bertumbuh, tumbuh terus dia. Artinya saham ini nggak pernah rugi, perusahaan ini nggak pernah rugi. Jadi gimana mungkin harga sahamnya bisa nggak wonderful kalau kualitasnya sebagus itu kan? Wajar saja menurut saya PE ratio BBCA misalnya di 2022 ini di 25 kali. Artinya harga sahamnya saat ini 25 kali lebih mahal daripada nilai aslinya, nilai intrinsik. Ya wajar saja dengan tingkat pertumbuhan yang seperti itu kan. ROE-nya 18%. Kalau saham perusahaan bank ROE-nya udah di atas 10%, itu udah bagus sekali artinya.
ROE itu artinya return on equity, jadi laba yang dihasilkan perusahaan dari modalnya. Nah, dari segi laba, kalau labanya udah meningkat ya pasti pendapatannya meningkat juga ya kan. Labanya bagus. Bayangkan beban pajak yang dibayarkan BCA ke negara itu sampai 9,7 triliun ini. Beban pajak masih ini. Perusahaan ini sangat berjasa untuk negara ini. Kita lihat balance sheet-nya, neracanya. Nah, berapa total asetnya? Asetnya lihat ini dari 750 triliun tahun 2017 naik 824, naik 918, naik ke 1075 triliun, naik ke 1200, naik ke 1314 triliun. Asetnya bertumbuh terus. Kalau liabilitas bertumbuh, kalau kita menganalisa saham bank, artinya simpanan nasabah meningkat karena simpanan nasabah dicatat sebagai liabilitas. Artinya itu suatu hal yang positif. Jadi jangan kita karena liabilitasnya naik kita makin banyak utangnya. Karena di sistem pencatatan akuntansi bank, kalau kita sebagai nasabah bank menyimpan uang di bank tersebut, mereka mencatat sebagai liabilitas karena kan itu bukan uang mereka, uang kita. Kita lihatnya dari ekuitasnya. Ekuitasnya ini. Nah, tengok dari 2017 131 triliun, naik 151, naik 174, 184, 202, 221. Artinya dari segi ekuitas saham ini terus mengalami peningkatan. Nah, bagaimana tidak investor menilai saham ini saham yang bagus? Bagaimana tidak orang nggak mau berinvestasi? Ekuitas terus naik, laba terus naik, ROE-nya tinggi. Saham beredarnya bertambah karena melakukan stock split, pemecahan saham. Wah, BBCA ini kalau dinilai dari sebelum pertama kali belum pecah saham, mungkin harga sahamnya ini sudah 6 kali lipat atau 8 kali lipat. Kalau 8 kali lipat, 9 kali 8, 72.000. Sekitar segitulah mungkin ya, kalau saya nggak salah. Nah, setelah itu kita lihat cash flow-nya. Free cash flow-nya 31 triliun terakhir kali. Wow, sangat besar ya, tidak negatif. State-nya bisa kita lihat di sini. Nah, pasti PR-nya tinggi karena harga sahamnya jauh kali di atas harga wajarnya kan. Price to book value, PBV-nya di atas 1, berarti udah 5,06. Artinya harga sahamnya 5 kali dihargai lebih mahal dari harga wajarnya, harga nilai buku. Wajar aja labanya ini, lihat. Kuartal 1 aja 2023 11 triliun, kuartal 2 12 triliun, meningkat dia. Net profit margin 47%. Net profit margin itu artinya laba bersihnya kan. Margin laba bersihnya. Padahal book value-nya cuma 1.800 ini. Harga wajarnya. Cuman kan karena perusahaannya bagus, dividend yield-nya memang kecil. Cuman ya laba perusahaan yang bertumbuh terus. ROE-nya terakhir kali 12 bulan terakhir 20%. Ya memang sahamnya bagus sebenarnya. Siapa sih yang nggak tahu Bank BCA ya kan di Indonesia ini? Kinerjanya bagus, pelayanannya bagus, pekerjaannya bagus. Yang punya pengendalinya PT Dwi Muria Investama Andalan. Punyanya Pak Budi Hartono dan Bambang Hartono. Hartono Brothers. Orang terkaya nomor 1 dan nomor 2 di Indonesia. Pekerja-pekerjanya, presiden direkturnya Pak Yahya Setiatmaja. Tahu kita dalam bisnis perbankan, Bapak ini terkenal dengan loyalitas dan kualitas yang bagus ya. Direksi dan komisarisnya juga pegang sahamnya. Jadi cukup sulit untuk mencari celah menjatuhkan saham Bank BCA ini. Selain dia bank yang bisa saya katakan yang terbesar di Indonesia ya saat ini. Dari segi mungkin kalau dari segi aset masih sama Bank Mandiri ya, saya kurang tahu jelasnya. Cuman kalau dari segi pelayanan,
Dari segi pelayanan dan nasabah yang puas, pasti Bank BCA nomor juara satunya. Saya yakin itu. Sekarang mari kita lihat. Nah, di sini kalau kita mau download laporan keuangannya, kita ambil aja dari Google. Kita klik laporan keuangan BBCA kuartal 2 tahun 2023 ya. Coba kita lihat apakah sudah keluar. Kalau ada dari situs perusahaan langsung, ya dari perusahaan langsung lebih bagus ya. Kita cek di sini yang oke, triwulan. Nah, ini kan kalau kuartal 2 itu April, Mei, Juni kan. Berarti ini yang kita buka laporan keuangan Juni 2023. Lihat. Jadi BCA sudah mengeluarkan laporan keuangan kuartal 2-nya ya. Mereka pun langsung ke inti kalau ngasih laporan keuangan. Saya suka juga ini. Gak pala banyak cincong. Langsung ke inti. Jelas lagi dia. Segini ya. Nah, bisa kita lihat di sini. Kasnya. Oke. Consolidation. Nah, jadi kita lihat yang konsolidasian aja ya, yang udah terkonsolidasi. Kasnya mengalami dibanding dengan 31 Desember 2022 dan periode kuartal 2 2023, kasnya mengalami penurunan ya dari sebelumnya. Ini dalam jutaan rupiah, artinya harus kita tambah 60 di belakangnya. Artinya ini 21 triliun kita baca ya, 21 triliun turun jadi 18 triliun. Penempatan pada Bank Indonesia turun, penempatan pada bank lain naik, surat berharga yang dimiliki sebelumnya 255 naik jadi 255. BCA kan juga punya anak-anak perusahaan ya. Nah, jadi sahamnya itu yang dimiliki BCA langsung jadi dicatat sebagai surat berharga yang dimiliki ini. Kredit dan pembiayaan yang diberikan. Ini yang perlu kita lihat, dari 703 triliun naik jadi 727. Artinya BCA menebar banyak kredit kepada masyarakat. Semakin bertumbuh kreditnya. Jadi artinya nasabah juga semakin banyak. Ya otomatis pendapatan bunga yang akan datang pasti semakin banyak juga. Kan gitu logikanya. Kita langsung lihat dari total asetnya. Kalau kalian mau baca secara rinci ya cermati satu-satu. Kita di sini supaya screening cepatnya aja. Setelah kita buka laporan keuangan, kita bandingkan total aset dari sebelumnya 1.314 triliun, sekarang 1.356 triliun. Naik ya, artinya naik sekitar 40 triliun ya. Nah, kita lihat dari sisi liabilitasnya, ada giro, tabungan ini, tabungan nasabah pasti ya, 524 triliun naik jadi 535 triliun. Artinya uang nasabah di Bank BCA yang ditabung semakin bertambah dalam bentuk tabungan. Dalam bentuk giro juga bertambah dari 323 triliun naik jadi 328 triliun. Deposito juga bertambah dari 91 jadi 206. Uang elektronik bertambah. Jadi artinya nasabah dari Bank BCA itu setia dan malah semakin bertambah untuk membuat tabungan uangnya di bank. Nah, bisnis bank ini kan memutar dana si penabung dipinjamkan ke si peminjam untuk perusahaan dari selisih dari
uang yang dipinjamkan dan uang yang diterima dari hasil bunga pinjaman, selisih bunga, ya kan? Kita lihat sini total ekuitasnya, apakah menaik dari yang sebelumnya di periode 31 Desember 2022, 221 triliun, naik jadi 224 triliun, artinya ekuitas naik. Nah, inilah kualitas Bank BCA ini. Tidak bisa dibohongi ya. Data berbicara. Pendapatannya kita lihat, pendapatan bunga. Ini kan laporan laba ruginya. Pendapatan bunganya sebelumnya 30 Juni 2022 dibandingkan sama 30 Juni 2023. Kuartal 2 tahun lalu dibandingkan sama kuartal 2 sekarang. 33 triliun sebelumnya pendapatan bunganya naik jadi 42 triliun. Beban bunganya juga naik. Pendapatan bunga bersih naik dari 29 triliun jadi 37 triliun. Naiknya pun 8 triliun ya, bukan uang yang sedikit itu, 8 triliun. Laba ruginya dari 22 triliun jadi 29 triliun, naik 7 triliun. Fantastis memang sambung BCN. Laba bersih per sahamnya naik dari 106 jadi 196. Nah, dari sini kan dari pos-pos ini kita bisa meneliti yang jelas. Baru kita bisa lihat labanya naik cukup drastis, artinya perusahaannya bagus kalau labanya bertumbuh. Kita bisa baca juga ini arus kas dari aktivitas operasi, penerimaan pendapatan bunga dan syariah, provisi dan komisi. Jadi mereka langsung gabungin ya, pendapatan provisi, bunga, syariah dan komisi. Dari 42 triliun jadi 51 triliun. Inilah asal-asal uang laba itu. Dari sini dia. Arus kas dari aktivitas operasi nih. Pendapatan operasional lainnya dapat mereka kan pembayaran beban bunga dan syariah, provisi dan komisi. Pembayaran imbalan pasca kerja kurangi kan, kurangi beban-beban, kurangi semuanya, kas bersih yang diperoleh dari atau digunakan untuk aktivitas operasi. Nah, digunakan untuk aktivitas operasi. Oke. Nah, harus kita lihat juga kalau kita menganalisis samping itu yang perlu NPL ini ya. Non-performing loan, artinya kredit macetnya. Kalau semakin menurun semakin bagus, lihat ini. Dari sebelumnya 0,69 turun ke 0,67 NPL netnya, grossnya dari 2,21 turun ke 1,89. Artinya nasabah Bank BCA yang melakukan kredit macet itu persentasenya menurun. Nah, kalau di bawah 3% itu artinya sudah bagus sekali. Nah, ini dari 2,21 turun lagi jadi 1,89 ya. Bagus lah. ROE-nya lihat ini. Ini juga yang penting. Return on equity dari 19% jadi 24%. Kan ROE di atas 10% aja udah bagus. Ini di atas 20%. Bagaimana tidak harga sahamnya terus diprediksi naik ya kan, dan kinerjanya memang bagus kinerja perusahaan, jadi investor pun ya nyaman gitu. Nah, ini yang di bawah-bawah ini bisa dibaca laporan kualitas aset produktif dan juga pokoknya cadangan kerugian, penurunan nilainya dan penyisian penilaian kualitas aset. Pokoknya kalau kalian baca laporan keuangan itu udah lengkap ini kalau di laporan keuangan. Nah, 13 lembar aja ya, simple. Saya suka kali laporan yang simple-simpelnya. Jadi mereka melaporkan inti-intinya saja. Itu enaknya. Kita belajarnya pun jadi enak. Nah, setelah kita baca, ya kita simpulkan dan kita catat di Word ya kan, misalnya hasil analisa laporan keuangan BCA tahun BCA kuartal 2 tahun 2023. Buatlah hasil pengamatan
Nah, kita buatlah hasil pengamatan-pengamatan kita tadi ya. Kita kembali dulu ke sini kan. Tapi kita catat inti-intinya saja. Kalau poin-poinnya ini ya kita baca secara sendiri-sendiri aja. Karena kalau kita baca semua sama aja kita merangkum semuanya kan. Nah, kita catat asetnya. Asetnya kan tadi 31 Desember perbandingannya kan sama yang sekarang. Apakah bertumbuh atau menurun? Kita catat. Nih, kan aset 30 Juni 2022 sah misalnya kan. Wah, 1.314 triliun. Nah, ini tulisnya 1.314 triliun aja, yang belakang-belakangnya ini ya anggap aja digenapkan aja lah ya, biar gampang. Karena kalau banyak kali pun angkanya kita pening juga. 1.314 triliun, ya kan? Nah, yang gitu. Contohnya aja, aset 30. Ini terserah kalian ya cara catatnya gimana. Ini hanya contoh aja. Biar kita ada langkah-langkahnya gitu. Oh siap, kita analisa, kita catat. Baru kita buat kesimpulan. Nah, itu cara value investor menganalisa laporan keuangan ya kan. 30 Juni 2023 jadi 1.356 triliun. 1.356 triliun. Kita kesimpulan kecil ya kan. Artinya aset perusahaan mengalami pertumbuhan sekitar 2 triliun dari periode sebelumnya. Oke, catat lagi yang lain. Set udah ya. Nah, liabilitasnya ini perlu juga kita catat. Mengalami kenaikan. Kan sambang kalau liabilitasnya naik, artinya semakin bagus kan. Nah, kita perhatikan di tabungannya. Tabungannya naik pasti nih. 124 dan di 535. Liabilitas 31 Desember 1.093 triliun. 1.093 triliun. Liabilitas 30 Juni 2023. Liabilitas 30 Juni 2023 naik jadi 1.132 triliun. 132. Kesimpulan liabilitas saham perusahaan yang naik, artinya simpanan nasabah dan itu ciri positif. Kita tulis lagi ekuitas ya kan. Ekuitas sebelumnya ini ekuitas 220 triliun ya kan. Sini
Ya, likuiditas Desember 2022 221 triliun. Baru di bawahnya kita buat likuiditas 30 Juni 2023. Hmm? 224 triliun. Artinya ekuitas tumbuh sekitar 3 ciri Oke, kita sudah dapat kesimpulan aset, liabilitas, ekuitas. Oke, lanjut kita ke pendapatannya. Pendapatan bunganya naik ya kan, naik drastis nih. Oke, pendapatan bunga bersihnya naik. Kita langsung masuk ke sini aja, ini yang penting. Laba rugi atau laba rugi bersih periode berjalan. Oke, ini kita catat ya. Laba, sebetulnya ini juga bisa, cuman biar lebih apa yang udah kena taksiran potongan pajak ya kan, yang lebih bersih, laba bersih periode berjalan. Ini ada 18 triliun naik dia 24 triliun. Laba bersih naik dari tahun sebelumnya, dari periode sebelumnya, ini 30 Juni 2022 sejumlah 11 triliun naik jadi 24 triliun. Oke, pada 30. Artinya laba perusahaan bertumbuh dan kenaikan drastis 18 ke 24 naik 6 triliun, sekitar 6 triliun. Bayangkan ini, laba per kuartalnya aja naik 6 triliun. Oke, laba sudah kita catat. Laba per saham juga perlu. Sebetulnya ini laba per saham ini kan bagus di laporan tahunan ya. Cuman ya nggak apa-apa, kita catat aja. 146 ke 196 dari sebelumnya 6 ke 196. Jadi dari tadi pas kita analisa ini semuanya naik ya kan, mengalami pertumbuhan. Oke, ini kita catat NPL-nya tadi. Ini penting kan kalau perusahaan bank. NPL ingat, non performing loan, artinya persentase kredit macet. Kalau di bawah 3% bagus. Nah, ini kan dia jadi dari 2,2 jadi 1,8. NPL atau kredit macet menurun dari yang sebelumnya.
NPL menurun dari yang sebelumnya 2,2%, jadi 1,8%. Artinya nasabah yang menunggak presentasenya semakin kecil. Ya, setelah kita sudah lihatnya, ROE, catat ROE-nya. ROE-nya ya kita catat. Setelah itu return on equity ROE dari yang sebelumnya 19% naik jadi 24%. Dari sebelumnya 10% naik menjadi persen. Nah, saham perusahaan dinilai bagus sama investor karena dan ini bahasanya kalian terserah ya, kalian karang-karang sendiri aja, kan suka-suka aja. Yang penting poin-poinnya pasti sama, nilai bagus sama bagus, karena membuka presentasi pendapatan setelah itu ROE udah. Nah, nanti kalian baca aja poin-poinnya, lalu kita masuk ke kesimpulan akhir. Bank BCA, misalnya BCA melakukan membuktikan kinerja yang bagus di kuartal 2 tahun karena berdasarkan datanya seluruh faktor penting mengalami pertumbuhan laba bersih yang udah begini aja kesimpulan dari hasil analisa laporan keuangan kalian. Sesimpel itu aja guys. Jadi nggak usah kita buat repot-repot lah, ngapain, udah pusing baca angkanya, ngapain kita buat repot-repot lagi kan. Kalau udah kita langkah-langkahnya ya itu tadi, kita lihat dulu dari stock bid, kita analisa sedikit kulit luarnya, baru kita masuk ke laporan keuangan. Ya udah, itu kita simpulkan. Setelah itu ya simpulkanlah kalian masing-masing mau investasi enggak di saham BCA ini, klaim beli sahamnya. Kalau saya sih sebetulnya saham ini bagus, cuman karena harganya sudah jauh di atas harga wajarnya, PBV-nya udah 5 kali, ya saya sebagai value investor pasti nggak beli, karena kan saya nyarinya saham wonderful company yang dijual di harga bajai. Oke, demikian video ini, cara membaca laporan keuangan dengan sederhana. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua untuk belajar. Terima kasih.